Perkenalkan, saya Laila Halidatul Munawwaro dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Angkatan 2023. Dan kebetulan kami ini menempuh mata kuliah perilaku organisasi yang dimana untuk tugas akhirnya itu untuk terjun langsung menginterview pelaku usaha begitu Bapak. Dan kebetulan kami memilih kisah Backhouse menjadi sasaran kami untuk melihat melihat perilaku organisasi yang dijalankan dalam kisah Bakers tersebut, Bapak. Mungkin untuk Bapaknya sendiri sebagai pemilik atau ownernya bisa izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak. Baik, nama saya Dikri Firmansyah. Saya di sini selaku owner dari Kisah Bank House, juga merangkap sebagai chef di Kisah Bank House. Baik Bapak, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu terkait berapa lama kisah Backhouse ini dijalankan dan menurut Bapak apa hal yang paling berkesan selama berdirinya Backhouse ini, Bapak? Kisah Bank House ini berdiri belum lama sih sebetulnya. Mungkin sekitar 1 tahun, mau 1 tahun setengah. Lebih tepatnya sih kita mulai di bulan Oktober pertengahan tahun 2023 kalau nggak salah. Jadi setahun lebih lah, mau setahun setengah ini. Ya, itu jadi kita ini juga pendatang baru di usaha kuliner di Jember ini, UMKM baru, belum lama masih merintis, yang fokus di produk bakery, itu roti-rotian, dan ada beberapa varian lain sih. Hal yang paling berkesan di kisah Bakehouse ini sih mungkin waktu awal 2 bulan pertama itu, waktu ada momentum viralnya Kromboloni, produk Kromboloni itu jadi jadi bisa dibilang meledak, dan sangat banyak permintaan, demand-nya tinggi sekali sampai kewalahan. Akhirnya kami batasi karena memang produksinya juga terbatas, karena memang produk kami semua handmade, dibuat dari tepung, jadi nggak ada yang, rata-rata rotinya nggak ada yang instan, jadi kulit pastrinya kita bikin sendiri. Jadi eh, terbatasannya di produksi waktu itu. Cuman animonya sangat tinggi sekali sampai diserbu sama orang-orang ke sini untuk nyari kromboloni. Dan sisi baiknya kita lah exposure-nya tinggi. Jadi mungkin tuh orang langsung tahu, orang langsung kenal. eh Ya itu sih yang paling berkesan. Alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua ini, Bapak. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di kisah Backhouse ini, hal apa yang paling sering Bapak perhatikan dari cara tim bekerja atau berinteraksi satu sama lain antara karyawan begitu, Bapak? Di lingkungan kerja yang selalu saya perhatikan, komunikasi antar staf ya pastinya harus berjalan dengan baik. Contohnya misalnya delegasi tugas dari senior ke senior. Itu yang sangat saya perhatikan. Kalau misalnya ada Hamin 1 atau Hamin berapa, sudah ada banyak parteran, sama admin sudah dikelompokkan, selalu saya ingatkan kembali untuk komunikasi, apa namanya, staffnya ini harus harus aware gitu untuk kerjaan-kerjaan. Eh, dan aktivitas sehari-hari sih pastinya yang saya perhatikan ya eh, kinerja mereka pastinya ya. Semangat mereka setiap hari, kalau antar antar karyawan ya komunikasinya harus jalan. Oh ya, betul. Perilaku yang membuat tim bisa bekerja lebih baik dan produktif selain menjaga komunikasi tersebut, Bapak. Ya, mungkin pertama dari
dari diri kita sendiri, maksudnya dari staffnya sendiri itu harus ada passion ya. Sedikitnya tuh harus ada passion dalam bekerja. Jadi harus meningkatkan ingin tahu lebih banyak gitu seperti itu. Eh Passionnya ditingkatkan. Jadi kalau ada produk baru, antusias untuk mempelajarinya, mendengarkan instruksi-instruksinya. Jadi eh, apa namanya ya, yang harus ditingkatkan selain komunikasi, keinginan tahuan mereka nih harus harus apa harus Tinggi tinggi ya, Pak. gitu ya. Dan mereka harus juga ingin mendorong kreativitasnya sendiri dari yang misalnya nggak ngerti, takut untuk membuat suatu produk, memberanikan diri misalnya untuk mencoba produk, membuat produk. Apa tantangan yang paling sering Bapak hadapi dalam mengelola tim di dalam organisasi ini, Bapak? Yang paling sering dan yang paling terasa langsung itu mungkin ada karyawan keluar masuk sih gitu. Jadi gimana pun karyawan itu kan ya kita sama-sama bekerja, sama-sama membutuhkan. Kalau misalnya turnover karyawannya terlalu tinggi, juga itu menghambat operasional, menghambat kegiatan pekerjaan. Jadi yang menghambat dan kendalanya itu kalau ada sempat di fase yang ada staff, saya mau ganti satu staff tapi gantinya itu keluar masuk gitu kan, baru masuk entah itu nggak cocok atau gimana ya, eh, cukup cukup ini cukup eh, membuat kendala sih. Baik. Untuk tadi kan sudah disebutkan ya Bapak, untuk kendala menghadapi Hmm. ketika keadaan sulit Bapak, Hmm. dan bagaimana cara menghadapi kendala dalam keadaan sulit tersebut Bapak? Dan apakah hasilnya itu dirasakan secara nyata dalam kisah Big House ini Bapak? Iya, itu untuk menghadapi kendala tersebut, mau nggak mau kan dengan cepat saya harus mencari pengganti. Nah, tetapi untuk mengatasi situasi tersebut, selalu saya ini sebelum meng-hire tuh merekrut karyawan baru, selalu ada perjanjian seperti misalnya kalau mau keluar harus ada jeda waktu misalnya seminggu atau 2 minggu untuk saya mencari Penggantinya. pengganti baru. Tidak boleh hilang mau keluar langsung besoknya ngilang gitu. Karena selalu saya tekankan memang kita masuk dengan baik-baik, keluar pun dengan cara yang baik-baik. Nah, mau nggak mau kalau misalnya sering terjadi situasi seperti itu, ya saya berpikir gimana caranya supaya cepat menggantikan karyawan baru. eh, Karyawan baru itu kan pastinya juga nggak bisa dapat dengan cepat ya, misalnya bisa sehari, bisa seminggu, itu pun misalnya prosesnya belum lagi interview dan lain-lain. Betul. Nah, untuk mengcover semua itu, mau nggak mau saya harus mengcover operasional ini. Jadi misalnya kerjaan si staff ini yang keluar ini, saya mengcover itu. Jadi saya bantu misalnya mengerjakan hal-hal kecil karena memang situasinya seperti itu. Sampai misalnya situasi terkendali, ada staff baru, dan itu pun supaya sedikit membuat tenang di operasional. Misalnya karena satu atau dua orang yang keluar, pasti kan operasional ini terganggu. Pasti yang nggak keluar, yang masih kerja itu kan pasti ada kekhawatiran, wah nanti gimana kalau banyak pesanan, gitu, gimana kalau ini itu. Mau nggak mau kan saya harus meredam itu dulu dengan cara misalnya ya saya mau nggak mau ikut bekerja dulu di operasional seperti itu. Berarti Bapak double job ya Bapak, mengerjakan Bukan double job sih, mungkin saya kerjakan semuanya kalau cover ya.
Iya, jadi ya memang namanya kalau ya saya terjun semua sih gitu kan dari Iya. mulai produksi, memang sudah nggak produksi yang dari awal sampai akhir, cuman ya saya ikut terjun langsung. Iya. Jadi mau nggak mau saya pun kan berawal dari operator, eh, maksudnya itu operator itu kan yang eh, orang yang terjun langsung di apa operasional. Jadi saya bisa merasakan kalau ada situasi ini gimana, situasi misalnya yang seperti ini gimana rasanya. Jadi mau nggak mau saya harus mencoba untuk apa me- me- meminimalisir dampaknya itu gitu kan. Karena memang mempengaruhi sih kalau menurut saya, karena Hmm. secara psikologis itu kalau ada staf yang keluar itu sedikit banyak jadi mengganggu pikiran staf yang lain. Oh. Bisa jadi ada yang tergoda untuk keluar lagi, ikut keluar atau apa ya, yang Hmm. seperti itu sih. Baik, Bapak, sepertinya sudah cukup pertanyaan dari kami Siap. dan sudah sangat menjawab dari pertanyaan kami terkait bagaimana mengelola organisasi di bisnis back house ini, Bapak. Ya. Dan hal tersebut ternyata memiliki banyak tantangan ya, Bapak. Iya, Dan, tentunya. dan hal itu juga menghambat dalam operasional ya, Bapak. Iya. Dan juga keuntungan atau profit dari back house sendiri. Namun hal tersebut dapat diminimalisir atau dapat dikelola dengan baik oleh owner-nya langsung sendiri. Dimanapun di usaha apapun kendala dan tantangan itu pasti ada. Tinggal mungkin saya sebagai sekarang pemilik usahanya belajar gimana cara menghadapi masalahnya itu dengan kaki sendiri. Jadi ya di jalan saja. Seperti itu. Ya, baik Bapak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Semoga Backhouse semakin berkembang, semakin banyak pelanggannya ya Bapak ya. Mungkin ada kesan dan pesan bagi kami atau bisnis yang pemula gitu Bapak, untuk bagaimana mengelola bisnis dari yang terkecil terlebih dahulu gitu Pak. Mungkin ya sedikit saran dari saya kalau memang teman-teman mau memulai usaha, karena saya pun baru ya untuk memulai usaha. Jadi memang harus dipikirkan dengan baik perencanaannya. Kalau menurut saya perencanaannya itu harus matang. Jangan tergesa-gesa untuk pengen cepat-cepat mulai, tapi harus ada target yang jelas gitu. Misalnya berapa bulan lagi saya mau mulai, harus mulai, tapi semua harus well prepared, harus dipersiapkan sebaik dan sematang mungkin. Karena memang usaha itu menurut saya udah bukan main-main gitu kan. Jadi memang nanti urusannya kan tentang untung atau tidak untung, untung atau rugi gitu, seperti itu sih. Jadi dan jangan takut untuk memulai usaha. Bismillah, insya Allah pokoknya dengan niat yang baik pasti ada jalan, dan ya dijalani aja proses. Jangan lupa pesan dari saya, harus kalau terutama usaha makanan harus selalu inovatif sama kreatif, lihat perkembangan sama tren kuliner gitu. Iya, seperti itu. Baik, jadi harus inovatif, kreatif, dan mengikuti target pasarnya ya Bapak. Ya, itu kalau kuliner makanan gitu kan seperti itu sih. Jadi supaya customer ini selalu terbarui melihat menu-menunya gitu. Jadi nggak bosan lagi. Ada key produknya, produk kuncinya ada, cuman kita harus ngasih varian lain supaya tidak bosan lah istilahnya gitu. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan waktunya. Ya. Kami mengucapkan sangat berterima kasih karena insight yang didapatkan tuh sangat banyak terkait pengelolaan bisnis yang sudah diterapkan oleh Bapak. Baik. Happiness is the same price as red bottoms. My smile is gleaming, my skin is gleaming, the way it shines, I know you see it.